dalam kita memeringkat itu cash flow itu tidak hanya kita perhatikan dari internal cash flow, kita juga perhatikan dari external cash flow. Dalam bentuk apa? Misalkan dalam bentuk injection dari pemerintah, atau misalkan termasuk juga pinjaman baru atau refinancing atau rescheduling, restructuring dan sebagainya dari pihak-pihak yang terkait, tentunya dari kreditur dalam hal ini. Nah ini yang kita perhatikan apakah perusahaan mempunyai fleksibilitas yang cukup untuk melakukan itu. Karena ada beberapa mungkin posisinya beda dengan perusahaan swasta bagaimanapun juga, ya, karena kita melihat komitmen pemerintah atau responsibility daripada pemerintah untuk menjaga BUMN ini harusnya tinggi sekali, harusnya, ya. Karena apa? Karena impact-nya kalau BUMN aja sudah gagal, nah ini impact-nya apalagi at least lah ke financial ke capital market ini akan besar sekali. Karena seperti saya sampaikan tadi sudah 50% lebih dari obligasi korporasi itu dikontribusikan oleh BUMN. Kalau misalkan ini terjadi kegagalan di BUMN, tentunya impact-nya akan luar biasa ke capital market. Nah ini saya pikir pemerintah harusnya mempunyai cara, dan salah satunya tadi mungkin sudah disampaikan mengenai adanya rencana pendirian SWF. Ya. Ini bagus, tapi kan ini takes time. Nah sekarang yang menjadi masalah selama atau sampai SWF itu berdiri dan mampu membantu restructuring daripada BUMN ini, apa yang harus dilakukan? Ini yang terpenting itu masa-masa kritis seperti sekarang sampai ada solusinya yang sebetulnya mungkin itu jangka panjang. Ya. Kalau sekarang ya tetap harus dipikirkan bagaimana untuk mengatasi short term problem lah seperti sekarang ini. Pak, mungkin kalau Anda melihat begitu ya Pak, untuk outlook BUMN infrastruktur sendiri bagaimana sebenarnya? Apakah rencana pemerintah yang gencar untuk membangun infrastruktur ini menjadi sebuah dorongan positif atau mungkin malah menjadi beban bagi BUMN infrastruktur, Anda melihatnya? Jadi gini, seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya kalau mereka pure menjadi kontraktor, itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena cash flow-nya yang mereka keluarkan mungkin awal bulan, mungkin awal tahun, pertengahan tahun, atau ya the latest akhir tahun mereka sudah menerima hasil daripada pekerjaan mereka. Yang menjadi masalah adalah kalau mereka melakukan investasi, ya, yang sifatnya jangka panjang. Ini yang menyebabkan mereka leverage-nya luar biasa. Kalau seperti dulu mereka hanya melakukan pekerjaan konstruksi, sebetulnya tidak akan ada masalah walaupun pemerintah melakukan atau membangun infrastruktur secara besar-besaran, ya. Karena sifatnya yang mereka butuhkan hanya trade financing yang istilahnya short term, ya. Jadi tidak akan numpuk di balance sheet mereka. Karena setelah ada cash flow ya mereka akan bayar dan ini. Jadi kedepannya sebetulnya outlook-nya seperti apa? Saya kira tergantung daripada strategi pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN menjadikan perusahaan karya ini apakah akan benar-benar pure seperti dulu sebagai kontraktor atau mereka akan menanggung beban terlebih dahulu sebelum ditransfer beban itu kepada misalkan investor baru, ya. Jadi karena kalau kemarin kan kalau tidak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan karya ini ya mungkin infrastruktur tidak begitu cepat dibangunnya. Nah ini memang konsekuensi yang saya pikir yang harus diambil oleh pemerintah dan saya yakin mungkin pemerintah juga sudah bisa memperkirakan konsekuensinya seperti ini. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.